Wali kelas 8A siapa Bu? Brenda. 8A wali kelas? 8A Mbak Riri. Riri. 8B Bu Nurendari ya. Kita ngepak ke sini. 8C Pak Gino. Ya. 8D Bu Parwati mewakili. Oh iya. 8F Bu Doni. 8F Pak Sato, 8G Pak Tito, 8H Mas Sandit, 8I Pak Andre. Di info di woro-woro lagi apa ya Bu? Enggak gitu nang grup lain. Udah ya? Balik kelas Ini udah ada Pak Gino, Bu Riri udah ada. Lagi. Di WA lagi mungkin ya. 36 ya. Iya. 36 tipe 7. Kita berapa kita? Mas 8. Dan 38. 39. Ini kelas 1. Nunggu 2 menit lagi atau gimana Bu? Udah jam 9 lebih 3 menit? Ya, sebentar lagi. Ya. Mungkin bisa dimulai Bina. Mulai saja ini sudah 40. Ya. 43 udah. Bilang bapakku, Anita, tak mulai gitu. Oh ya. Bapak, kita mulai ya Pak? Monggo. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat. Ya, dimut dulu. Ya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Cilacap, Pak Mahmud Saifi SPD MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Akademik Ibu Endah Setiasi SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru atau Wali Kelas 8 SMP Negeri 7 Cilacap, serta tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu
wali orang tua peserta didik khususnya kelas 8. Baiklah, mari kita ucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan kasih sayangnya. Ya, saya lanjutkan. Kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam acara sosialisasi daring ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer tahun 2021. Untuk berikutnya, mari kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara hari ini, akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Pemaparan materi oleh waka akademik, 4. Tanya jawab, dan 5. Penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita membaca basmalah untuk kelancaran acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita masuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah sekaligus untuk membuka acara sosialisasi ini. Monggo kepada Bapak Mahmud Saifi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, para wali kelas 8, siswa-siswi, dan orang tua yang sudah diundang untuk mengikuti sosialisasi asesmen nasional. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan agenda terkait dengan penilaian pendidikan. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita tanjungkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dan orang tua siswa yang saya hormati, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan asesmen nasional. Sebentar saya tayangkan. Apakah bisa kelihatan tayangan saya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya. Sebagai pengantar terkait dengan asesmen nasional ini yang perlu anak-anak dan orang tua pahami bersama, bahwa kalau sebelum masa pandemi COVID ada istilah ujian nasional, untuk saat ini berubah menjadi AKM,
asesmen kompetensi minimum. Ya. Pada perbandingannya, bedanya di mana antara ujian nasional dengan AKM ini? Pada ujian nasional itu menuntut penguasaan konten, cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian hasil analisis dan evaluasi untuk ujian nasional juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa secara individu. Kemudian untuk ujian nasional itu hanya menilai aspek kognitif. Ya, sementara untuk aspeknya kan ada afektif, ada psikomotor. Itu Pak, slide-nya belum ganti. Masih di mana? Masih di pengantar asesmen. Aduh, nangkanya bisa ganti bentar, Pak. Kembali Masih di pengantar. Masih di pengantar, belum pindah. Berarti tayanganku yang beda. Nah, ini sudah pindah. Oke. Kayak gini berarti harus mindah yang di ini ya. Oke, diklik dulu, diklik ininya. Oke, baru pindah. Tapi masih nampak kecil apa besar? Kecil. Oh, berarti saya bacanya berarti enggak bisa di slideshow ya? Nggak bisa. Kalau di apa namanya? Di presentasi nggak bisa slideshow ya? Nggak bisa. Berarti yang ini aja yang dibesarkan. Ya. Ya, udah besar ini, Pak. Berarti di tampilan presentasinya. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, bedanya antara ujian nasional dengan AKM, tadi sudah saya sampaikan 3 hal. Nah, untuk kebijakan yang baru tahun 2020, terakhir kali dilaksanakan. Jadi untuk tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yaitu dilaksanakan untuk siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Oleh karena itu, kenapa pagi hari ini sekolah mensosialisasikan yang diundang hanya kelas 8, itu pun sampel. Tidak semua siswa diundang. Jadi siswa-siswa yang dipilih secara sistem melalui Dapodik itulah yang akan diikut sertakan atau yang akan mengikuti kegiatan asesmen nasional untuk tahap pertama ini. Kemudian dasarnya, dasar pelaksanaan AKM, ini yang perlu saya sampaikan. Nanti yang lain-lain bagian Ibu Endah sama yang lain. Untuk dasar hukum kenapa KM dilaksanakan tahun 2021 yaitu Permendikbud dan Dikti apa kemarin Bu saya lupa, yang perguruan tinggi, yaitu nomor bukan Permendiktas kemarin Ristek. Ya, Kemenristek, nomor 17 tahun 2021, di mana nanti ada 3 komponen, yaitu untuk AKM nasional ada literasi dan numerasi, kemudian nanti ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Ini nanti yang perlu dipahami. Untuk AKM nasional nanti ada literasi dan numerasi siswa. Ya. Kemudian yang survei karakter nanti beberapa guru dan kepala sekolah. Kemudian
AKM nasional kelas 5, 8, dan 11. Nanti yang perlu saya sampaikan adalah dasar hukum ataupun kenapa harus dilaksanakan AKM nasional tahun 2021 ini nih. Saya share ulang terkait dengan dasar yang perlu kita pahami bersama. Bismillah. Kok belum muncul? Agak Sudah, lama Pak. ini rupanya. Sudah muncul, Pak. Muncul. Sudah muncul. Sudah muncul itu. Sudah muncul. Oh, ini Iya. apa ini? Permendikbudristek. Oh, Ya. tadi saya pin. Oh. Y. Ya. Permendikbudristek dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021. Ini adalah dasarnya. Jadi semua sekolah untuk tahun ajaran 2021 ini sudah menggunakan Permendikbudristek ini, yang antara lain di sana disebutkan bahwa asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi. Bentar, saya besarkan. Tampilannya tambah besar enggak, Bu? Iya, Pak. Ya, Besar. besar. Terbaca. Hmm. Terbaca. Asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, jadi salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan, bukan bentuk evaluasi hasil belajar, tapi sistem pendidikan nasional. Kemudian ini tadi, kalau ujian nasional kan hanya mengukur kognitifnya saja, tapi untuk asesmen nasional adalah yang pertama mengukur hasil belajar kognitif atau pengetahuan dan hasil belajar non-kognitif. Serta yang ketiga, kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Jadi kalau UN hanya pengetahuannya saja, tapi kalau untuk asesmen nasional adalah hasil belajar kognitif. Nah, hasil belajar kognitif itu apa saja? Yaitu mencakup dua kompetensi, yaitu kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Ya. Kemudian yang hasil belajar non-kognitif adalah sikap yang melandasi karakter-karakter. Ya. Di sana muncul istilah pelajar Pancasila. Nah, ini hasil belajar non-kognitifnya diukur melalui survei karakter. Ya, ini persiapan AN, waktu pelaksanaan, pendataan, penentuan tempat, kriteria, dan sebagainya. Jadi yang jelas, kegiatan ini adalah endingnya nanti untuk tindak lanjutnya nanti tetap di peringkat. Ya. Jadi oleh karena itu nanti mohon Bapak Ibu Guru berupaya semaksimal mungkin ya, melalui konsultasi belajar, melalui pembimbingan, melalui kegiatan-kegiatan yang lain yang jelas tetap di peringkat hasil dari
sampling asesmen nasional ini. Nah, untuk Permendikbud ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Tanda tangan Nadiem Anwar Makarim. Saya kira itu untuk pengantar dari saya. Nanti untuk lebih lanjutnya saya beri waktu yang leluasa untuk mensosialisasikan sejelas-jelasnya terkait dengan AKM. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 55 peserta, selamat mengikuti dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Mahmud Saifi atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Waka Akademik kepada Ibu Endah Setiasi, SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Cilacap, Bapak Mahmud Saifi SPD MPD. Yang saya hormati teman-teman guru wali kelas 8 dan panitia ANBK, dan yang saya hormati orang tua calon peserta ANBK. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat. Semoga kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berjumpa dalam rangka sosialisasi UNBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Bapak Ibu yang di rumah dan kita semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat nih Bapak Ibu nih. Untuk hari ini marilah kita, untuk ibu-ibu yang di rumah, anak-anakku, sekarang kita lihat apa itu sih ANBK dan bagaimana sih anak-anak bisa terpilih dari 270-an, terpilih hanya 50 siswa yang ikut jadi peserta ANBK. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan? Bu Anika, Bapak Tano? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi Komputer atau ANBK. Mungkin persen view-nya dibesarkan dikit. Lagi ya? Oke. Ini Pak? Katanya? Ya, sudah. Ya, oke. Ini komponen asesmen nasional. Ini SD kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. AKM nasional itu literasi membaca, literasi numerasi ini untuk siswa, ada sesuai survei karakter, aspeknya tapi dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar, yaitu pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, ini untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Kalau ini untuk siswa, ini juga untuk siswa. Jadi ini yang survei lingkungan belajar, nanti ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Dan nanti siswa mengerjakan soal literasi membaca, ini intinya di pelajaran bahasa Indonesia. Literasi numerasi ini intinya di pelajaran matematika. Ini aspek karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian literasi membaca itu bagaimana? Yaitu kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia
dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ini literasi membaca. Berarti nanti untuk pesertanya nanti ini adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia. Membaca. Numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Ini nanti di sini menyangkutnya adalah pelajaran matematika. Respon, terus ini instrumen informasi untuk peserta didik itu ada 3 ini, yaitu AKM, literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti AKM ini menghasilkan hasil belajar kognitif, karakter menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Nah, survei lingkungan ini yang tadi saya sampaikan, peserta didik, guru dan kepala sekolah akan menghasilkan karakter input dan proses pembelajaran. Persyaratan peserta didik. Nah, ini bagaimana kok Bapak Ibu putranya bisa terdaftar di sini? Ini syaratnya. Yang pertama, peserta didik yang terdaftar dalam Pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki nomor induk sekolah nasional NISN yang valid. Itu yang pertama. Berarti anak-anak itu sudah terdaftar di Dapodik dan mempunyai NISN. Yang kedua, peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan jenjang SMP, MTS atau paket B atau MUSTA dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan AN. Ini adalah kelas 8. Yang ketiga, peserta didik pada jenjang SMP, MTS atau paket B atau MUSTA sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7. Berarti ini yang punya raport kelas nilai kelas 7 kan hanya kelas 8. Berarti ini syaratnya itu. Yang keempat, peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi ini Bapak Ibu, ini yang nomor 4 ini sekolah tidak memilih anak-anak yang terdapat di situ. Karena apa di sini? Dengan metode ditetapkan oleh Kemendikbud secara acak. Jadi sekolah tidak memilih siswa untuk ikut dalam ini. Kita sudah langsung terima. Yang kelima yaitu jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN jenjang SMP dan sederajat adalah maksimal 40 orang dan cadangan 5 orang. Ya, untuk SMP 45 maksimal, cadangannya adalah 5 orang. Ya, itu pesertanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk soal AKM, ini bedanya dengan soal UNBK. Objektif, ini ada soal pilihan ganda, itu hanya satu jawaban yang benar. Kalau pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Kemudian menjodohkan, isian singkat, ada angka atau mungkin nama benda yang sudah fix dan non-objektif urean. Ini bedanya dengan UNBK Bapak Ibu. UNBK itu hanya satu ini. Hanya pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Nah, untuk ANBK itu ada ini seperti ini nanti soalnya. Pilihan ganda, jawaban benar, atau pilihan ganda kompleks, jawabannya bisa 2, 3. Tidak satu jawabannya. Menjodohkan, berarti ada pertanyaan, ada jawaban, jawabannya lebih dari yang ditanyakan. Misalkan pertanyaannya 5, jawabannya ada 7. Berarti nanti ada 2 jawaban yang salah. Isian singkat, suruh ngisi melengkapi kalimat. Ini urean, soal yang urean itu bedanya dengan UNBK. Ini seperti ini nanti soalnya. Dan nanti Bapak Ibu putranya nanti kami undang ke sekolah untuk dipinjami buku AKM. Dan nanti anak-anak itu di rumah bisa membaca-baca, oh seperti ini ternyata contoh soalnya gitu, dari perpustakaan. Kemudian komponen asesmen nasionalnya, aspek literasi membaca dan numerasi, aspek konten, itu teks sastra atau fiksi dan teks informasi.
Nanti kalau informasinya bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian untuk level kognitifnya, menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Kalau numerasinya itu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemudian konteksnya ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini juga sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian yang pertama, hasil belajar non-kognitif peserta didik yang diukur dalam survei karakter adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai pada 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berbinekaan global. Survei lingkungan belajar mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas, dan kebinekaan, dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, prosedur pelaksanaan. Dalam pelaksanaan AN di masa pandemi COVID-19 mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan tingkat satuan pendidikan, dalam ini pencegahan penyebaran COVID-19 selama pelaksanaan AN di satuan pendidikan wajib. Yang pertama, membuat peta lokasi asesmen yang berisi ruangan asesmen, ruang tunggu, alur masuk dan keluar. Yang B, membuat peta tempat duduk peserta di ruang asesmen dengan mempertimbangkan jarak antar peserta minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau menggunakan penyekat antar peserta. Yang C, menerapkan penggunaan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutup hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Menerapkan aturan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan seperti ini, jaraknya 1,5, menggunakan kain 3 lapis. Sebelum masuk ke ruangan nanti harus cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya. Kemudian menerapkan aturan jarak minus 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik atau bersalaman dan cuci tangan. Jadi tidak ada acara salam-salaman. Menerapkan etika batuk atau bersin. Memastikan peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit penyerta atau comorbid harus dalam kondisi terkontrol. Memastikan peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan sebelum dan sesudah kegiatan. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Nanti Bapak Ibu di sini kita selalu yang boleh datang ini adalah untuk peserta didik, berarti anak-anak itu sehat, pendidik berarti gurunya juga harus sehat, kepala sekolah juga semuanya sehat yang boleh ikut. Jika sakit tidak boleh ikut. Prosedur pelaksanaan AN untuk peserta didik. Ruang AN untuk peserta didik. Pelaksanaan tingkat satuan pendidikan menerapkan ruang AN dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ruang asesmen aman dan layak untuk pelaksanaan AN. Yang kedua, satuan pendidikan pelaksanaan AN menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta komputer yang akan digunakan selama AN. Penugasan proktor, pengawas, dan teknisi.
Yang pertama, setiap ruang AN ada 15 komputer ditangani oleh 1 orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi untuk proktor. Yang kedua, setiap ruang diawasi oleh 1 pengawas. Yang C, setiap satuan pendidikan pelaksana AN ditangani minimal 1 orang teknisi. Jadi Bapak Ibu, dalam satu ruangan itu ada 15 komputer, berarti ada 15 anak. Di situ ada proktor. Proktor itu tugasnya apa? Mengoperasikan komputer pertama, menyalakan, dan anak-anak tinggal siap pakai. Berarti anak-anak itu tidak usah menyalakan komputer. Berarti kalau anak datang, itu komputer sudah nyala, tinggal menggunakan. Ada pengawas 1 orang, itu Bapak Ibu jadi pengawas, di sini ada pengawasnya. Dan teknisi ini adalah untuk misalkan putranya mengerjakan tiba-tiba laptopnya mati. Nah itu nanti lapor pengawas, nanti pengawasnya akan memanggil teknisi untuk kenapa kok ini laptopnya itu tidak nyala. Jadi ini sudah anak-anak itu datang, terus nanti ada laptop sudah nyala, sudah ada pengawas, jika ada trouble langsung ada yang nangani. Di lokasi asesmen dipasang pengumuman yang menuliskan asesmen nasional sedang berlangsung. Selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk ruangan asesmen. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya dalam ruangan asesmen. Awasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, setiap ruang asesmen memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Yang keenam, ruang, perangkat komputer, kartu login, serta sudah dipersiapkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu putranya itu kalau pada saat pelaksanaan asesmen ini tidak membawa, ini ke dalam ruangan itu tidak membawa ini. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Jadi pada saat pelaksanaan ini tidak boleh membawa gawai. Bagaimana pulangnya? Pulang sudah ada jadwalnya, tinggal misalkan Bapak Ibu mau antar jemput, jam berapa Bapak Ibu bisa kontak dengan wali kelas, anak saya pulang jam berapa ya Pak, itu juga bisa, karena kan ini jadwalnya sudah pasti. Atau mungkin nanti saya share di grup, ini anak pulang jam sekian, itu juga bisa. Tugas pengawas, ini ada pengawas Bapak Ibu di situ, itu membacakan tata tertib pelaksanaan AN. Memastikan AN melakukan latihan menjawab soal menggunakan aplikasi NBK. Tadi ini Bapak Ibu sebelum mengerjakan itu ada latihan soal dulu. Anak-anak bisa nggak sih menjawab soal? Caranya bagaimana? Itu ada latihannya. Memastikan penerapan prokes dalam pelaksanaan. Nah ini memastikan pengawasnya. Mengawasi anak, jangan sampai anak itu yang satu dengan yang lainnya saling bercerita, ngobrol-ngobrol tanpa masker. Itu pengawas selalu mengawasi anak-anak di situ. Itu tetap prokes diperhatikan. Memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor. Yang kelima, memastikan peserta AN menempati tempat yang ditentukan. Nanti pesertanya itu sudah ada nomornya sehingga tidak bisa menempati asal tempat komputernya. Kemudian mengawasi pelaksanaan di dalam ruangan AN, menjaga keamanan dan kenyamanan ruang AN, mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN di dalam berita acara pelaksanaan, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan kembali ke pelaksanaan. Itu ada petugas pengawas Bapak Ibu, di dalam ruangan itu ada pengawasnya. Ini ada proktor. Nah, proktor tugasnya apa? Mengunduh aplikasi NBK pada laman yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan AN. Melakukan instalasi aplikasi NBK pada komputer, proktor dan komputer klien untuk digunakan pada saat AN. Melakukan login ke dalam laman NBK untuk pengolahan data peserta AN. Memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar. Jadi memastikan pesertanya 15 sesuai tidak dengan daftarnya. Kemudian melakukan sinkronisasi apabila menggunakan moda semi daring sebelum pelaksanaan AN. Melakukan pengaturan sesi AN bagi peserta
semua peserta melalui aplikasi ANBK. Mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan pos dalam berita acara pelaksanaan dan membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan terakhir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan yang sudah ditandatangani proktor dan pengawas. Teknisi. Nah, menyiapkan sarana prasarana komputer yang akan digunakan untuk AN. Menyiapkan aplikasi NBK pada komputer yang akan digunakan untuk asesmen. Akan perbaikan atau penggantian alat yang mengalami kerusakan saat AN. Nah, ini ada teknisi Bapak Ibu, itu gunanya itu tadi, kalau seandainya anak mengerjakan terus laptop mati, nah ini nanti teknisi yang akan membetulkan laptopnya. Tata tertib peserta AN. 1. Serta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum AN dimulai. Memasuki ruangan AN sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dilarang membawa catatan ataupun menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan AN. Mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruangan AN. Mengisi daftar hadir. Masuk ke dalam atau login aplikasi ANBK dengan menggunakan username dan kata sandi atau password sesuai kartu login yang diterima dari proktor. Melakukan latihan menjawab soal sebelum mengerjakan AN. Mulai mengerjakan soal asesmen setelah ada tanda waktu mulai. Nanti di komputer itu ada waktunya, otomatis waktunya waktu mundur. Itu nanti. Yang 9, selama AN berlangsung hanya dapat menggunakan ruangan dengan izin dari pengawas ruangan. Yang 10, selama AN berlangsung dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, kerjasama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri pada peserta lain, atau melihat pekerjaan peserta lain. Yang 11, apabila terlambat hadir, dapat mengikuti AN setelah mendapat persetujuan dari pelaksana tingkat satuan pendidikan. Sehingga jika terlambat, kalau dari izin dari panitia diizinkan, ikut, kalau panitia tidak diizinkan berarti tidak boleh ikut. 12. Apabila peserta telah melakukan login, maka keikutsertaannya sebagai peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jadi kalau sudah login, dia harus menyelesaikan sampai selesai. 13. Setelah selesai mengikuti AN, peserta diharapkan untuk segera pulang dan tidak berkerumun di lingkungan satuan pendidikan. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan soal, itu selesai, terus pulang. Tidak ada yang main ke sana. Ya. Waktu pelaksanaan AN dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Alokasi waktu yang disediakan untuk setiap AN masanya sebagai berikut. Nih. Ini peserta didik jenjang. Kita yang ke ini, yang ke SMP, MTS, paket B, dan seterusnya. Latihan hari ke-1, latihan soal itu 10 menit, literasi membaca itu 90 menit, survei karakter adalah 30 menit. Berarti hari ke-1 itu 130 menit. Hari kedua, latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Sama waktunya adalah 130 menit. Ini waktunya. Tanggal penting pelaksanaan AN tahun 2021 ini Bapak Ibu. Ini yang kita masuk ke gelombang kedua ini. Yang ini gelombang 1, kita gelombang 2. Nanti ada simulasi AN gelombang 2 kita yang tanggal 1 sampai 2 September 2021. Ini hanya dilaksanakan untuk proktor, teknisi di sekolah. Untuk anak-anak di rumah belum ikut. Ini yang kita yang ini. Nanti tanggal 1 sampai 2 adalah simulasi AN. Kita gelombang 2. Kemudian lagi nanti untuk anak-anak itu yang ini nanti ada gladi bersih AN jenjang SMP itu tanggal 13 sampai 16 September 2021. Ini. Sebelumnya sinkron. Maksudnya apa? Nanti dari sekolah itu sinkron dulu ini, yang ini. Siswa yang ini.
Kemudian pelaksanaannya yaitu tanggal pelaksanaan AN jenjang SMP itu tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Ini waktu pelaksanaannya. 4 sampai 7 Oktober 2021. Nah, jadwalnya ini Senin sampai Kamis 4 sampai 7 Oktober 2021. Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Waktu 7.30 sampai 9.40 latihan 10 menit. 10.40 sampai 12.50. Oh maaf, ini sesi 1, ini sesi 2, ini sesi 3. Ya, latihan soal 10 menit, membaca 10 menit, karakter 30 menit. Dan nanti anak mengerjakan hanya 130 menit. Berarti 7.30 sampai 9.40. Karena kita 45 anak, kita ada 3 ruangan, berarti nanti hanya 1 sesi. Ini untuk sekolah, ini yang kemarin untuk siswa, yang Bapak Ibu sudah membaca di grup, ini isinya seperti ini. Nah, Diperbesar Bu Endah. ya ini kurang besar ya. Mm. Sebenarnya isinya sama dengan surat kemarin sih sebenarnya ini. Oh iya. Nah ini kan sama. Ini aslinya dari sana ini sih ya. Dengan hormat, ini kan kepada orang tua, sehubungan dengan pelaksanaan AN tahun 2021, disampaikan 1, putra-putri Bapak Ibu terpilih secara acak untuk menjadi peserta AN. Berarti secara acak. Yang kedua, AN bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan, memberi umpan balik kepada penyelenggara pendidikan, dan merancang tindak lanjut untuk perbaikan mutu sistem pendidikan. Yang ketiga, hasil AN tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik yang menjadi peserta AN. Berarti ini tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik. Tidak ada apa-apanya. Yang keempat, hasil AN hanya akan menampilkan skor pada tingkat sekolah, bukan skor individu peserta didik. Skor sekolah, bukan individu. Yang kelima, peserta didik yang menjadi peserta AN tidak perlu melakukan persiapan atau pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan hasil AN. Yang keenam, sebagai peserta AN, putri Bapak Ibu diharapkan mengikuti gladi bersih dan pelaksanaan AN pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, pelaksanaan mengikuti prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. 8. Apabila putra-putri Bapak Ibu memiliki penyakit komorbid atau penyerta atau tidak memiliki batas untuk melakukan perjalanan secara aman ke sekolah, mohon agar menginformasikan kepada kami sebelum pelaksanaan AN. Ini Bapak Ibu yang harus dilaksanakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah cukup? Oke, sebentar Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi yang saya sampaikan sekitar pelaksanaan ANBK. Jika nanti ada pertanyaan, nanti dipersilakan. Untuk anak-anak nanti informasi saya akan share di grup ANBK. Mungkin nanti akan sudah datang ke sekolah, ambil buku, nanti hari Sabtu. Nanti jadwalnya menyusul. Semua info nanti ada di grup ANBK. Dari saya cukup. Jika ada kesalahan minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Endah yang sudah menyampaikan materi tentang asesmen nasional berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan tujuan dari pelaksanaan AN atau asesmen nasional adalah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan, ya, yang dimana peserta diambil sampling dari pusat sebanyak 45 siswa untuk melakukan atau melaksanakan AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk pelaksanaan AN sendiri yaitu tanggal
4 sampai dengan 7 Oktober 2021. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kami informasikan untuk Bapak Ibu semua mengisi daftar hadir. Ya. Daftar hadir sudah ada, disediakan oleh panitia. Bisa Bapak Ibu isi atau lihat di chat ya Bapak Ibu. Sudah ada situ di linknya itu. Sudah ada link daftar hadir. Silakan diisi. Ini untuk keperluan dokumentasi penyelenggaraan acara ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu acara untuk tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab ini. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya Monggo di bisa lewat chat. Ya, chat boleh atau tulis ya. Langsung bicara juga boleh. Ya. Monggo dipersilakan. Monggo ini sudah ada dari Satri Hayan, Hafid, Mila. Monggo siapa yang mau bertanya? Susan, monggo, Aura, Meidina. Silakan, ada yang masih perlu ditanyakan? Ya. Tulis di chat juga bisa monggo. Ya, silakan ditulis di chat boleh. Tapi kita bacakan Ya. Monggo. Di tanda pesan itu ya Bapak Ibu di sebelah kanan bawah. Ya. Yang seperti tanda pesan atau SMS ya itu ada chat di situ. Silakan ditulis pertanyaannya dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Bagaimana? Sudah jelas sekali berarti ini penjelasannya Bu Enda sepertinya. Ya, alhamdulillah jelas. Ya. Iya. Ini jelas apa tidak jelas ini ya? Berarti Bapak Ibu ini kan semuanya ini. Oh, monggo Bu Enda itu ada pertanyaan. Oh ya. Oke. Kalau simulasinya itu buat latihan nggih. Ya, simulasi Bu. Ya. Oh ya, kalau simulasi ini kemarin yang besok tanggal 1 itu hanya untuk proktor dan teknisi. Istilahnya alat-alatnya dulu, alat-alatnya dikoneksikan dulu untuk simulasi. Nanti anak-anak pas gladi bersih. Ya, anak-anak pas gladi bersih. Kalau yang besok hari Sabtu, anak-anak datang, nanti saya akan meminjamkan buku KKN dari perpustakaan. Ya. Nanti nama dan jadwal saya bagikan di grup, nanti infonya di grup. Monggo, Ibu Yang lain Unggun, sudah jelas? Ya, untuk penjelasan dari Bu Enda tadi mengenai simulasi. Ya, simulasi nanti tidak datang. Ya, tanggal 1 September itu ya Bu? Enggak, 1 sampai 2. Hanya itu. Iya, 1 September. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu. Oh ya. Oh, permintaan maaf. Semua info dibagikan di grup ANBK. Ya, sementara terima kasih dari Susan ya. Nanti semuanya memang akan di-share di grup ANBK, info-infonya di sana sehingga nanti misalkan mau simulasi tanggal sekian mau ada unduran jadwal nanti disampaikan di situ. Pokoknya semuanya akan disampaikan di grup ANBK. Oke. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Ya, boleh. Ya. Bisa nanti saya nanti bisa di grup NBK ya, nanti saya share PowerPoint-nya biar Bapak Ibu bisa baca sendiri. Iya. Bu Enda ada pertanyaan lagi itu? Tetap ikut AN bersama yang utama. Yang cadangan ini memang ada yang cadangan 5. Cadangan itu memang harus ikut kegiatan. Cuma ikut jika ada yang utama itu misalkan tidak bisa ikut.
karena Nanti- sakit. Ya, misalkan karena sakit. Oh, Iya. iya, yang cadangan. Gejala itu ya Bu mungkin ya, gejala COVID mungkin ya. Ya, betul. Kalau ada yang sakit atau mungkin ada kepentingan yang mendadak pada saat itu kan namanya anak, ya mestilah. Ya, itu nanti cadangan tetap hadir. Gitu. Ya. Dari yang mau bertanya dari Bapak tuh Susan Aeros, iya, angkat tangan silakan kalau mau buka mic-nya. silakan Pak atau Bu Susan. Bukan Bapak. Iya, Iya. dibuka ya. Silakan Speakernya. mau bicara silakan. Enggak atau kepencet. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada mau yang ditanyakan lagi kepada Ibu Endah? Tidak ada nggak? Tidak. Sudah cukup jelas? Ya. Sepertinya udah. Ya. Sudah jelas Bu, sepertinya Bu. Ya. Sudah cukup Bapak? Mungkin dari teman-teman kita mungkin ada yang mau tambahan, mungkin Pak Karno, Winda mungkin ada mau nambahin. Silakan Bapak Ibu guru. Ya, Atau wali kelas silakan monggo Bapak Ibu wali kelas. ya kalau mau ada pertanyaan. Iya. Silakan. Indah Kak Tarno, ada yang mau ditanyakan? dari Oke. udah cukup jelas Bu, ya terima kasih. Ya, alhamdulillah berarti Alhamdulillah. ya penjelasannya jelas sekali Bu Endah. Ya. Oke, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan untuk mengisi daftar hadir karena ini untuk keperluan dokumentasi acara sosialisasi. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita laksanakan. Sebelum kami tutup, saya sebagai pewara mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan tidak menyenangkan di hati. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift tinggalkan meeting. Mau nambahkan Bu Endah? Oke. Bahan presentasi tadi kalau bisa di-convert ke PDF terus di-share. Oke. Untuk bahan baca para peserta. Oke. Matur nuwun. Oke. Mau tanya Bapak Kepala Sekolah, masih di sini Bapak? Mas, Betul. Niki posisi di mana nggih, Pak Kepala Sekolah? Saya posisi di Google Meet, Pak. Oh. Nggih, matur nuwun, nggih. Saya sedang berada di atas alun-alun sambil monitor suasana Cilacap. Ini kebetulan ada odong-odong di alun-alun. Oh, nggih. Monggo selamat menikmati odong-odong. Monggo.